Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazuardiana Suryawan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang literasi digital mengenai internet. Literasi digital atau secara sederhana literasi dapat bermakna sebagai kemampuan manusia dalam membaca dan menulis. Namun ternyata pengertian literasi tidak hanya sebatas itu saja. Menurut Deakin University Graduate Learning Outcome Tree mengungkapkan bahwa literasi digital adalah upaya memanfaatkan teknologi dalam menemukan, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi dalam dunia seperti digital. Sedangkan menurut Common Sense Media 2009 dalam Harjono berpendapat bahwa literasi digital itu mencakup adanya 3 kemampuan yang berupa kompetensi pemanfaatan teknologi, memaknai dan memahami konten digital, serta menilai kredibilitasnya, meneliti, dan mengkomunikasikan dengan alat yang tepat. Jadi, disimpulkan bahwa literasi digital merupakan upaya yang diperlukan individu pada era canggih seperti saat ini untuk mencari atau menyaring informasi secara akurat. Upaya lainnya untuk mendukung literasi digital dengan menggunakan aplikasi yang tepat dan pemahaman secara mendalam mengenai informasi yang didapat tersebut, mengingat dampak mengenai penyebaran hoaks dalam masyarakat itu pun sangat diperhatikan. Internet. Apa yang dimaksud dengan internet atau yang disebut dengan interconnection networking? Internet merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan komputer secara terbuka dengan menggunakan sistem standar Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau disingkat jadi TCP atau IP. Ada juga yang menjelaskan bahwa definisi internet adalah international network, di mana semua tipe dan jenis komputer di seluruh dunia dapat terhubung dengan memakai tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lainnya. Internet juga dapat disingkat dengan interconnection networking, di mana setiap komputer yang terhubung pada jaringan internet memiliki identitas unik yang disebut dengan alamat IP atau Internet Protocol Address. Alamat IP setiap komputer pasti unik, di mana terbentuk kombinasi angka yang menunjukkan identitas sebuah komputer pada jaringan internet. Menurut Sibero, pengertian internet adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan antara komputer secara global. Sedangkan menurut Sarwono, internet merupakan suatu kumpulan jaringan yang memiliki skala global, di mana tidak seorang pun dapat bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri. Fungsi internet secara umum. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Mengacu pada kepengertian internet yang pada di atas, maka internet dapat berfungsi sebagai media komunikasi bagi manusia berbagai belahan dunia. Pengguna internet sebagai media komunikasi sudah sangat jamak digunakan saat ini. Hal ini dapat kita ketahui dengan munculnya berbagai situs media sosial dan aplikasi chatting yang memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi. Yang kedua, sebagai media untuk akses informasi. Di saat era ini, kehadirannya internet, manusia lebih mengakses berbagai informasi penting. Kalau dulu kita itu harus membaca buku untuk mencari informasi yang lebih penting lagi. Yang ketiga, sebagai media bertukar sumber daya. Yang keempat, sebagai media untuk akses berita. Manfaat internet. Apa aja sih manfaat internet? Yang pertama, komunikasi lebih cepat. Komunikasi antar individu di lokasi yang berbeda menjadi lebih mudah sejak adanya internet. Selain itu, biaya untuk proses komunikasi tersebut sangat murah ketika menggunakan internet. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan.
Sekarang sudah tidak ada lagi alasan kesulitan dalam mengakses ilmu pengetahuan, karena di berbagai hal seperti di internet sudah banyak keberadaan berbagai situs yang menyajikan berbagai dengan ilmu pengetahuan secara langsung akan menambah wawasan bagi para pengguna internet. Yang ketiga, kemudahan dalam berbelanja. Sekarang sudah zamannya era modern, di mana kita sudah bisa memesan makanan dengan mudah seperti GrabFood atau GoFood. Jadi kalau misalkan mau beli makanan sekarang sudah sangat mudah. Kita tinggal buka aplikasinya, lalu pilih makanannya, langsung kita order. Nanti makanannya akan datang sendiri. Dampak positifnya atau negatifnya yaitu mempercepat dan memudahkan arus informasi dan data. Yang kedua, membantu pelajar dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, membangun self-learning seseorang dengan melihat dan membaca berbagai tutorial di internet. Yang keempat, menambah pengetahuan dan juga wawasan. Lalu ada memudahkan kegiatan kampanye atau promosi hal positif lainnya. Dampak negatifnya, adanya potensi kecanduan internet. Terus yang kedua, penggunaan waktu yang tidak produktif, seperti malas-malasan karena terlalu asik megang handphone atau melihat internet. Yang tiga, potensi tindakan kejahatan melalui internet atau cybercrime seperti penipuan dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya konten yang tidak pantas dan berbahaya bagi anak di bawah umur, seperti konten kekerasan di atas 18 ke atas atau lain sebagainya. Lalu, mudahnya muncul informasi dan berita bohong atau hoax. Selanjutnya, meningkatnya resiko provokasi antara golongan. Meningkatnya isu-isu sara yang menyebabkan perpecahan masyarakat. Lalu, maraknya aksi cyberbullying atau sering kita sebut bully. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.